Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasabella Putri Aribawa dengan NIM 112111279 dari Prodi Akuntansi STIE Bank BWD Jateng. Pada kesempatan ini, saya akan mengerjakan latihan soal pada latihan 5, yaitu mengenai non-parametrik seperti yang sudah saya buat pada video sebelumnya, teman-teman. Di sini terdapat 3 soal latihan. Oke, kita menuju pada soal yang pertama, yaitu di sini disuruh untuk menguji apakah distribusi data nilai statistika dari 30 mahasiswa jurusan statistika ini normal atau tidak. Oke, untuk pengujiannya langsung saja kita menuju aplikasi SPSS. Nah, seperti biasa untuk tampilan variable view-nya seperti ini ya, teman-teman. Selanjutnya kita menuju pada data view. Data ini sudah saya copy paste, teman-teman, kurang lebih ada 30 data mahasiswa. Oke, untuk pengujiannya langsung saja pilih Analyze, lalu pilih Non-Parametric Test, lalu pilih yang Legalisi Dialog, lalu pilih yang One Sample KS. Oke, untuk tes variabelnya kita masukkan yang nilai ini, teman-teman. Lalu klik OK. Nah, akan muncul output seperti ini, teman-teman. Nah, dari hasil output yang keluar ini, maka analisanya adalah hipotesis pada H0, yaitu distribusi populasi mengikuti distribusi normal. Pada H1, distribusi populasi tidak mengikuti distribusi normal. Untuk pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas, yaitu jika probabilitas lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Sedangkan jika probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Nah, untuk keputusannya bisa dilihat bahwa pada kolom asymmetric, yang ini teman-teman, untuk diuji dua sisi adalah sebesar 0,184. Karena kasus ini adalah uji satu sisi, maka probabilitas menjadi 0,184 per 2. Maka hasilnya adalah 0,092. Nah, di sini didapat probabilitas di atas 0,05. Maka H0 diterima atau distribusi populasi mengikuti distribusi normal. Oke, selanjutnya soal yang kedua, yaitu seorang guru ingin mengetahui bagaimana respon siswa dalam belajar dengan memberikan 4 metode yang berbeda. Pada minggu pertama diberikan metode A, minggu kedua diberikan metode B, minggu ketiga diberikan metode C, dan minggu keempat diberikan metode D. Masing-masing metode dilakukan pengukuran mengenai reaksi dan keaktifan siswa dalam menerima pelajaran yang diukur dengan skala ordinal 3 kategori, yaitu buruk, sedang, baik. Oke, untuk pengujiannya seperti biasa kita masuk SPSS. Pada tampilan variabelnya seperti ini, teman-teman bisa dilihat ada 4 variabel A, B, C, dan D. Oke, selanjutnya kita menuju data view. Di sini datanya sudah saya copy paste semua. Lalu langsung saja di sini kita pilih yang Analyze. Lalu pilih Non-Parametric Test. Lalu pilih Legalisi Dialog. Lalu pilih yang Correlate Sample. Karena lebih dari satu sampel ya, teman-teman. Oke, untuk tes variabelnya di sini kita masukkan semua dari A, B, C, dan D. Selanjutnya klik OK. Lalu akan muncul output seperti ini, teman-teman. Berdasarkan hasil output yang keluar, maka analisanya yaitu pada hipotesis H0, populasi-populasi dalam suatu blok adalah identik. Keempat variabel tersebut mempunyai penilaian yang sama.
Pada hal 1, sekurang-kurangnya salah satu perlakuan cenderung menghasilkan output yang lebih besar dibandingkan dengan sekurang-kurangnya salah satu perlakuan lain. Lalu untuk dasar pengambilan keputusannya yaitu berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Sedangkan jika probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Nah, di sini terlihat bahwa pada kolom X-aksis diuji dua sisi adalah 0,03. Bisa dilihat ini teman-teman. Nah, di sini didapat probabilitas di bawah 0,05. Maka H0 ditolak atau sekurang-kurangnya salah satu perlakuan cenderung menghasilkan output yang lebih besar dibandingkan dengan sekurang-kurangnya salah satu perlakuan lain. Atau dalam kasus ini sekurang-kurangnya salah satu variabel penilaian lebih besar dibandingkan salah satu variabel yang lainnya. Selanjutnya soal yang ketiga, untuk menguji apakah obat kuat berpengaruh terhadap kekuatan seseorang berlari mengitari stadion. Nah, sejumlah sukarelawan mengitari stadion tanpa meminum suplemen sebelumnya. Beberapa hari kemudian, sukarelawan yang sama dengan meminum obat kuat berlari mengitari stadion. Nah, ini untuk datanya bisa dilihat ya teman-teman. Oke, untuk pengujiannya langsung saja menuju SPSS. Nah, ini adalah data tadi, kurang lebih ada 10 data. Lalu untuk pengujiannya, pilih Analyze. Lalu pilih Non-Parametric Test. Lalu pilih Legalisi Dialog. Lalu pilih yang To Relate Sample. Nah, untuk variabel 1 kita masukkan yang sebelum dan variabel 2 masukkan yang sesudah. Nah, lalu klik OK. Nah, akan muncul output seperti ini, teman-teman. Nah, berdasarkan hasil output yang keluar, maka analisanya yaitu hipotesis pada H0, obat tersebut tidak mempunyai efek pada kekuatan berlari, lalu pada H1, obat tersebut mempunyai efek pada kekuatan berlari. Kemudian untuk pengambilan keputusan yang pertama yaitu dengan membandingkan statistik hitung dengan statistik tabel. Pada statistik hitung, dari output bisa dilihat bahwa dari 10 data, ada 2 data mempunyai beda-beda negatif dan 7 data bernilai positif dan ada 1 data yang sama. Bisa dilihat pada tabel rank ini ya teman-teman. Nah, pada statistik tabel juga dapat dilihat pada tabel statistik untuk N atau jumlah data adalah 10, uji satu sisi dan tingkat signifikan atau alfa yaitu 5%, maka didapat statistik Wilcoxon. Nah, untuk keputusannya, karena statistik hitung lebih kecil dari statistik tabel, maka H0 ditolak. Lalu dasar pengambilan keputusan yang kedua yaitu berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima, dan jika probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Nah, untuk keputusannya, di sini terlihat bahwa pada kolom Asinsik untuk diuji dua sisi adalah sebesar 0,064. Karena kasus ini adalah uji satu sisi, maka probabilitas menjadi 0,064 per 2 sama dengan 0,032. Nah, di sini didapat probabilitas di bawah 0,05, maka H0 ditolak. Atau kekuatan berlari seseorang sebelum dan sesudah minum obat kuat tersebut adalah tidak sama. Oke, sekian saja video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.